Hati-hati, hati-hati Ki Agung, karena ada perlawanan. Mundur, 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 mundur sejenak. Mundur sejenak, mundur sejenak. Ya toh, apa yang tak bilang, ternyata memang tidak semudah mengatakan. Diatur pernafasannya. Diatur pernafasannya, jangan sampai terbawa arus. Ya ini bukan salah siapa-siapa, ini bukan alam kita soalnya. Ya jangan istilahnya marah dengan siapa-siapa. Nah, itu Ki Sabtu Alam. Ki Sabtu Alam. Ki Sabtu Alam terbentur itu di nganu bantu disembuhkan. Ki Arya Pamungkas. Saksikan pemirsa, perhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Ki Agung Muktsiganda. Ini lagi berusaha dan berupaya sekuat tenaga. Iya. Iya. Rasakan dulu. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, ma'pelubi. Assalamualaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafaat, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Pada anugerah waktu dan segala suasana, kita mengajak seluruh para pemirsa untuk belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta yang pada anugerah waktu dan segala suasana malam yang penuh dengan cahaya ridha rahmat Sang Maha Pencipta, kita keanugerahan salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang berupa Sang Pusaka Batara Ismaya yang terkenal dalam kembang cerita di Nusantara sebagai Semar Mesem pemirsa. Inilah perwujudannya. Ini fa insya Allah buatan empu, bukan buatan pandai pemirsa. Karena pusaka pada era baru modernisasi itu ada dua pemirsa. Buatan empu dan buatan pandai, pandai besi pemirsa. Dan ini salah satu buatan dari sang empu, sepuh empu tua pemirsa. Seperti apakah perwujudannya? Mari kita lihat sama-sama. Ini pemirsa. Dan jelasnya nanti kita dekatkan pada kamera supaya pemirsa bisa melihat dengan jelas dan seksama. Ini kita masukkan ke dalam rangkanya, karena kalau terlalu lama di luar rangkanya, nanti seluruh para pemirsa malah jadi kesengsem kepada kita nanti. Bercanda pemirsa. Dan pada edukasi pembelajarannya pemirsa, Semar Mesem itu adalah sebuah sebutan yang sangat benar-benar menjadi idola di permasyarakatan Nusantara. Semar Mesem. Kiranya pendapat Ki Arya Pamungkas itu Semar Mesem itu apakah sedemikian istimewanya Ki Arya Pamungkas? Apakah Ki Arya Pamungkas juga mempunyai sebuah pegangan jenis Semar Mesem juga? Belum punya. Belum punya. Kayaknya perlu dilambari juga. Nanti kita di balik layar kita rembukan Ki Arya Pamungkas. Tapi lepas dari semuanya, pemirsa, Semar Mesem itu adalah makna dari simbol filosofi kaca benggala. Semar Mesem.
itu bimakna adalah senyuman. Senyuman yang menawan, senyuman yang membuat sentuhan dalam kebatinan. Jadi siapapun yang melihat orang yang mesem atau tersenyum itu akan terasa nikmat, terasa nyaman, terasa indah di mata. Bukankah begitu Ki Aryo Pamungkas? Ki Sabtu Iya, Alam. leres. Gitu nggih Ki Ageng Sigonto Mas Riki. Nggih. Terus gini, inti hakikatnya. Seandainya ini ilmu pemirsa, coba diterima dengan seksama. Bila berhasil mengambil inti cahaya hikmahnya, pemirsa akan mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Tanpa harus mengandalkan satu titik kekuatan pusakanya. Walaupun pusakanya ada di tangan kita, pemirsa bisa menjalankan intisari dari mustika pemahamannya. Seandainya kalimat semar mesem itu diganti dengan Ki Aryo Pamungkas mesem. Itu alangkah enaknya di istilahnya pendengaran kita. Gitu, Ki Sabdo Alam mesem. Nah, itu pemirsa. Itu edukasinya adalah kita itu diajarkan untuk selalu tersenyum. Gimana kita dalam kehidupan keseharian kita, di pergaulan pertemanan, pertetanggaan, ataupun perkeluargaan, itu ajarannya, kaca benggalanya dari Semar Mesem adalah kita supaya murah senyum. Kita ramah kepada sesama, itu pemirsa. Jadi tidak memasang wajah istilahnya sadis, angkuh, atau apalah yang tidak mengenakkan jiwa. Itu adalah sebuah intisari dari kaca benggala yang harus kita serap energi keilmuannya. Semar Mesem kita ganti dengan Ki Agung Ngeksigondo Mesem. Itu kayaknya nanti akan menjadi kekuatan pengasihan atau bahasa kasarnya pelet yang sangat luar biasa. Karena apa? Orang senyum itu kekuatannya sangat dahsyat loh pemirsa. Dan selain itu kalimat hanya sekedar kalimat senyum, itu sebenarnya mengandung energi pengamalan dari kitab suci mulia. Nah, itu adalah mesem, itu adalah kebahagiaan atau senyum atau rasa syukur. Dan tanpa sadar manusia telah menjalankan satu ayat, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang tersenyum, bahagia, bersyukur atas titah ataupun skenario kehidupan yang dikasihkan oleh Sang Maha Pencipta, maka kesusahannya akan diganti kebahagiaannya. Kesialannya akan diganti keberuntungannya. Kemiskinannya akan diganti kekayaannya, dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang awak bosok, ganti awak wangi, pemirsa. Nah, begitu indahnya Ki Agung Sigandang. Nah, gitu. Jadi Semar Mesem itu inti mustika hikmahnya adalah kita upaya. Bisa jae kowe sebelah kula niku kok tingak-tinguk Siap. Ada apa gerangan? Ki Aryo Pamungkas. Ketinggalan nggih wonten hawa-hawa sing musik pripun ngoten. Oh, Ki Sabdo Alam. Ki Sabdo Alam selalu peka istilahnya dengan gelombang alam semesta sekitarnya pemirsa. Ada yang dilihat seperti apa, perwujudan apakah Ki Sabdo Alam? Cahaya putih. Cahaya putih? Terang benderang. Terang benderang. Sangat putih. Melebihi yang putih nggih. Putih nggih niku. Putih pemirsa. Ki Sabdo Alam melihat cahaya putih, dan cahaya putih itu membentuk satu perwujudan apakah, atau mungkin bunga, pusaka, mustika, atau gimana? Ki Sabdo Alam. Dua. Ada dua. Semuanya itu warnanya putih. Cahayanya putih. Yang satu berbentuk bunga, yang satu berbentuk. Siap. Kita terima informasinya Ki Sabdo Alam. Ki Sabdo Alam merasakan sesuatu pemirsa. Terus barangkali kita boleh minta pendapat Ki Aryo Pamungkas, apakah juga melihat sesuatu atau malah justru tidak? Merasakan nggih, tapi tidak melihat bentuknya nggih. Oh, siap. Ki Agung, barangkali ada yang dilihat, dirasakan. Nggih.
Mohon maaf. Nggih. Seperti ada yang datang. Mm-mm. Untuk wujudan cahayanya mohon maaf, Mm-mm. saya kurang paham. Namun Oh. seperti ada tarikan ke sebelah sana. Oh, ke sana nggih. Nggih. Berarti ke arah ke Pojok kegelapan sana, nggih. pojokan sana. Nggih. Pojokan pemirsa. Jadi Ki Ageng melihat sebuah gelombang cahaya, energi alam semesta yang perwujudannya masih menjadi misteri nggih. Nggih. Itu wujud apa atau apa, istilah masih tertutup oleh lapisan tabir misteri alam semesta gitu nggih. Nggih, siap-siap. Ki Riki barangkali ada yang disampaikan? Oh, gitu nggih. Siap. Terus kalau boleh kita tegaskan, Ki Ageng Ngeksiganda ini melihat memberi satu pernyataan. Ini apakah didasari gelombang rasa pribadi atau ada yang ngajari atau mungkin ada yang menginformasi? Gelombang pribadi, Gus. Pribadi nggih? Nggih. Tidak ada yang ngasih istilahnya informasi nggih? Tidak ada. Tidak ada yang ngajari nggih? Tidak. Murni. Nggih. Lillahi. Insyaallah. Gitu nggih. Jadi ini pernyataan kalau istilahnya kita sudah bilang lillahi pemirsa, itu kita nggak berani manipulasi. Ini benar-benar murni gelombang energi yang ditangkap secara pribadi oleh Ki Ageng Ngeksiganda ini. Ini pernyataan Ki Ageng loh, pemirsa. Kita tidak memanipulasi, mengajari Ki Ageng atau menginformasi Ki Ageng. Murni nggih, Ki Ageng? Siap. Terus kita tegaskan lagi, Ki Sabdo Alam yang punya kepekaan istilahnya luar biasa. Yang sampean lihat itu tadi, itu benarkah murni pribadi, kebatinian sendiri, atau mungkin diinformasi atau malah bahkan diajari? Murni. Lillahi ta'ala. Istilahnya maaf ribu maaf, untuk meyakinkan para pemirsa. Berani sumpah demi Allah? Itu murni pendapat sampean nggih? Bukan karena diajari oleh siapa atau diinformasi oleh siapa nggih? Benar? Yakin? Yeah. Ini pemirsa, pernyataan dari Ki Sabdo Alam dan Ki Ageng Ngeksiganda. Terus ini, apakah harus diwujudkan atau kita biarkan Ki Sabdo Alam atau Ki Ageng Ngeksiganda? Mungkin mohon maaf, jikalau diizinkan dan bisa diwujudkan, diwujudkan nggih. Oh, diwujudkan. Dan pendapat yang lain barangkali apakah dibiarkan saja Ki Sabdo Alam atau Ki Aryo Pamungkas? Barangkali kalau bisa diwujudkan. Diwujudkan ya. Oh, gimana Ki Sabdo Alam? Kalau atas izin alam semesta. Gitu nggih, nggak keberatan? Ikhlas? Nanti terkuras energinya, kita yang istilahnya dimarahi atau apa? Enggak ya? Oh, gitu. Jadi ini atas keikhlasan dan kesediaan seluruh para pertemanan Cahaya Ayat Alam Semesta kita, terutama Ki Ageng Ngeksiganda dan Ki Sabdo Alam pemirsa, mau memberi satu hiburan, mewujudkan alam yang di situ alam logika, kita sejenak pindah ke alam istilahnya luar logika, yang di sini alam ini biasa disebut dengan alam halusinasi atau apa. Kita rela dan kita persilahkan seluruh para pemirsa untuk menilainya, dan bagi yang sependapat saja, semoga istilahnya bisa menikmatinya, sedangkan yang tidak sependapat ya kita ikhlaskan bila tidak menyukai istilahnya upaya kita ini pemirsa. Jadi mari kita upaya sama-sama Ki Sabdo Alam dan Ki Ageng Ngeksiganda kita wujudkan yang tidak nampak oleh mata menjadi nampak oleh mata. Tapi beneran loh ini ya, saya nggak ikut-ikut loh. Dalam arti ini mengandalkan kekuatan energi sampean pribadi-pribadi loh. Mungkin saya cuma menemani, mungkin saya cuma mendampingi. Ya, jadi sampean jangan mengharapkan dibantu oleh Ki Aryo Pamungkas, Ki Riki ataupun saya. Siap nggih? Ikhlas nggih? Siap. Mari kamera kita lihat sama-sama seperti apa perwujudan penampakan yang dilihat oleh Ki Sabdo Alam dan Ki Ageng Ngeksiganda ini pemirsa. Mari. Bismillah. Allahu Akbar. Nih, bacaan. Enggak.
Sentri, Mas. Sentri, Mas. Dibantu penerangan karena tempatnya sangat gelap. Ki Sabdo Alam dan Ki Agung Eksiganda harap waspada karena ini alam semesta. Jangan sampai melakukan kecerobohan atau apa. Kita mengandalkan panjenengan semua. Kita tidak bisa membantu bagaimananya. Nah, ini yang dirasakan oleh Ki Agung Eksiganda dan Ki Sabdo Alam. Coba dilihat dulu kamera mendekat, alamnya sealami apa. Ki Agung Eksiganda, silakan. Dilihat dulu. Kita persilahkan untuk melihat dulu areanya. Barangkali ada yang mencurigakan atau apa, dilihat dulu kamera, silahkan sebelum diwujudkan oleh Ki Agung Eksiganda dan Ki Sabdo Alam. Diperiksa dulu sini, sebelah sini. Sebelah sini. Sini barangkali. Nah, nanti pemirsa tidak percaya, dikira ada ketidakalamiannya atau apa. Agak mendekat saja. Agak mendekat. Kita persilahkan Ki Agung Eksiganda. Coba lebih mendekat lagi kamera yang sebelah Ki Agung Eksiganda itu supaya pemirsa bisa puas. Hati-hati Ki Agung, karena ada perlawanan. Mundur sejenak. Mundur sejenak. Ya toh, apa yang tak bilang, ternyata memang tidak semudah mengatakan. Tidak ada sedikit sesak, Gus. Diatur pernafasannya. Diatur pernafasannya, jangan sampai terbawa arus. Ya ini bukan salah siapa-siapa, ini bukan alam kita soalnya. Ya jangan istilahnya marah dengan siapa-siapa. Nah, itu Ki Sabdo Alam. Ki Sabdo Alam. Ki Sabdo Alam terbentur itu, bantu disembuhkan. Ki Aryo Pamungkas. Saksikan pemirsa, perhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Ki Agung Eksiganda. Ini lagi berusaha dan berupaya sekuat tenaga. Iya. Rasakan dulu. Barangkali ada yang dirasakan. Benar, ada yang dirasakan? Dirasakan? Genggamannya? Apakah ada sesuatunya? Nah, itu ada suaranya. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Coba penerangan. Lah itu sudah nampak wujud. Nah, itu wujud. Langsung nanti lepas, langsung diambil. Nah, amankan. Amankan dulu. Dikunci. Sampean duduk yang enak dikunci. Nanti lari itu. Itu tadi kena benturan energi, dia bisa keluar dan setengah terlempar, pemirsa. Menunggu Ki Agung Eksiganda mengunci, menetralisir dengan doanya, silakan Ki Sabdo Alam untuk menyelesaikan energinya, mewujudkan satu gelombang rasa yang dia rasakan, yang itu benar-benar bukanlah rekayasa, bukanlah tipu daya. Lompat. Ya lompat. Lompat Ki Sabdo Alam, lompat.
Mendekat kamera, coba mendekat. Mendekat, sangat dekat. Langsung eksekusi aja Ki Sabtu Alam, jangan lama-lama karena nggak baik. Langsung cabut aja semuanya. Mundur. Kasih ruang Ki Sabtu Alam. Wes bawah semuanya saja. Mari Ki Aryo Pamungkas, bener. Karena terlalu lama di sini kayaknya hawanya Sedikit gerak, menyesatkan Gus. pernafasan. Gimana? Sedikit gerak. Bergerak? Nah, di dalam tangan itu bisa bergerak-gerak. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau saya buka takutnya lepas. Lah, betul. Mari kita bawa ke penerangan. Kita tunjukkan pada para pemirsa. Kita tunjukkan, kita dekatkan ke kamera, silakan ke depan. Ki Sabtu Alam, coba dikeluarkan apa barangkali ada yang di dalam. Nah, coba dikeluarkan. Barangkali ada. Dikeluarkan dulu kotorannya, lepaskan. Kamera mendekat, Ki Sabtu Alam, kepada Ki Sabtu Alam. Terus. Buang dulu kotorannya. Nah, anu aja Ki Sabtu Alam, diberdirikan langsung, kayunya diberdirikan. Istilahnya bahasa Jawa digeduk nih, digeduk nih. Nah. Ke tanah aja, ke tanah. Lebih keras. Lagi, lebih keras. Atau mungkin sedikit dipukul atas. Gak apa-apa, pakai aja. Terus. Iya toh? Tidak semudah itu. Jangan dipikir gampang dengan energi alam semesta. Kita harus berupaya, berusaha. Nggak ada yang semudah membelai telapak tangan kita. Itu adalah perwujudan dari mustika. Warnanya yang sampai bilang tadi putih. Ya toh? Putih. Bener putih? Nah, sesuai dengan apa yang sampai lihat? Percaya? Nah, itu. Wujudnya seperti apa Ki Sabtu Alam? Seperti apa? Bunga apa kira-kira? Bunga kantil. Aduh, ini sudah saatnya ini. Sudah saatnya. Pemirsa harus siap-siap ini. Ki Sabtu Alam malam ini kanugrahan mustika kembang kantil yang wujudnya natural nggih. Jadi nggak beraturan, benjol-benjol kayak istilahnya jelek tapi waduh jelek bentuknya tapi energinya yang sangat mengerikan pemirsa. Mengerikan dalam arti apa? Daya pikatnya. Daya pikatnya sangat kuat. Kamera sudah benar-benar jelas. Itu pemirsa. Diamankan Ki Sabtu Alam. Itu barangkali ada yang menginginkan apakah diikhlaskan Ki Sabtu Alam? Barangkali ada yang menginginkan. Kayaknya kameramen mungkin tertarik untuk lambaran peletnya atau pengasihannya. Barangkali ada yang menginginkan, bolehkah? Loh, boleh? Diikhlaskan? Ya enggak lah. Oh. Untuk pribadi. Soalnya banyak yang ingin, aku pun juga ingin itu. Istilahnya untuk jenis kembang kandil pemirsa, itu yang mustika itu jarang sekali ada. Yang biasanya ada itu kuningan, yang itu cetakan-cetakan atau istilahnya duplikasi, cuman sarana-sarana tempat untuk mengisi, mendoai oleh para ahli-ahli energi pemirsa. Tapi kalau yang berbentuk mustika, kembang kandil ini kayaknya Ki Sabtu Alam lagi kanugrahan. Kayaknya beliau secara diam-diam punya harapan-harapan. Apakah Ki Sabtu Alam punya hubungan dengan istilahnya kidul? Apakah punya hubungan dengan kidul?
Oh, privasi pemirsa. Ya maaf beribu maaf, nggak berani menjabarkan karena Ki Sabda Alam meminta itu tidak boleh diterangkan pemirsa. Itulah perwujudan yang ditarik oleh Ki Sabda Alam, sedangkan yang diambil oleh Ki Agung Siganda ini lain pemirsa. Dan ini benar-benar murni penglihatan Ki Sabda Alam dan Ki Agung Sigondo. Nah, mohon didekatkan Ki Agung Siganda seperti apa perwujudannya. Nah, ternyata berwujud seperti apa itu? Ki Agung? Pusaka, Gus. Pusaka? Ya. Pusaka apakah? Semar. Semar. Waduh, ini ya hampir sama walaupun berbeda tapi satu tujuan pemirsa. Semar mesem dan mustika kembang kandil. Itu tadi kamera sudah mengambil dengan jelasnya nggih. Coba diamankan, dikunci sambil berdoa nganu Ki Agung supaya mereda. Itu tadi di tangan apakah ada reaksi gerakan atau apa? Ya, sedikit bergerak. Sedikit bergerak. Nah, dan di dada mana ya, sesak, Mm-mm. kepala sedikit pusing. Jadi pas ketika digenggam itu bergerak. Ya, Waduh, mengerikan sekali. Ya, kayak memegang ulat yang bergerak-gerak gitu nggih. nggih. Oh, Masya Allah. Itulah pemirsa yang didapatkan Ki Agung Siganda dan Ki Sabda Alam ini bukan rekayasa kita, tapi ini adalah insting kebatiniahan gelombang rasa beliau-beliau berdua. Dan beliau sudah bersumpah lillahi ta'ala itu yang dirasakannya dan menjadi sebuah gelombang rasa yang dinyatakan ke kita. Jangan dipikir saya mengajari mereka atau memberi informasi siapa atau Ki Aryo Pamungkas menginformasi, tidak pemirsa. Ini benar-benar gelombang kebatinian mereka. Dan di sini istilahnya pempelajarannya alam energi alam semesta seperti ini adalah sekedar sarana pemirsa, bukanlah penentunya. Semuanya tetap ketauhidan, kemakrifatan, ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Makanya di sini kita selalu membawa kalimat ridho dan rahmat. Karena kita merasa punya kelemahan-kelemahan dalam dunia syariat, istilahnya alam toat, kita sangat lemah pemirsa. Makanya kita istilahnya menjalani kecintaan kita kepada cahaya ayat alam semesta itu satu, bukan mensirikan atau memusrikan, menduakan, membandingkan, menggantikan peran Sang Pencipta. Tidak pemirsa. Akan tetapi kita membaca cahaya ayat alam semesta untuk mengagungkan betapa hebatnya, betapa beragamnya, betapa sangat banyaknya, luasnya ilmu Allah di alam semesta pemirsa. Sehingga jiwa-jiwa kita menjadi tunduk dan mengakui kebesaran Sang Maha Pencipta. Semoga para pemirsa menjadi kekayaan cahaya ayat alam semesta ini memperkaya jiwa, memberikan sebuah kekuatan batiniah dan lahiriah para pemirsa di alam semesta manapun berada, dan seiring kata, teriring doa, semoga seluruhnya, semuanya, khususnya para pemirsa, senantiasa kanugrahan keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga panjang usia. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita bersama kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.